Legenda Timun Mas. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki anak agar dapat merawat dirinya yang sudah memulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setiap hari di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuhnya raksasa itu lebih tinggi dari pohon, kulitnya penuh dengan bulu yang kasar, kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam, kukunya panjang dan kotor. Mbok Yem ketakutan, tubuhnya gemetar melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat membahana, "Hei, perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, karena kau sudah terlalu tua. Dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu padamu. Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya sendiri. Kau harus memberikan kepadaku setelah itu." Lalu Mbok Yem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Mbok Yem langsung menanam benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih tanaman itu tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar dan jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar. Ketika dibelah, Mbok Yem sangat terkejut. Di dalam mentimun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Jadi ini yang dimaksud oleh raksasa itu," ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Mbok Yem, tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, anak itu diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, Mbok Yem bertemu kembali dengan raksasa. Si raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai janjimu, engkau harus membaginya denganku." Mbok Yem pun bingung. Ia bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi?" "Tidak usah bingung, perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai usia umur 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku." "Baiklah raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu anakku sampai usia 17 tahun. Lalu, pada saat itu Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Dikejarnya Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah-buah yang besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Raksasa itu tetap mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa itu. Tubuhnya menjadi penuh luka dan tertusuk bambu.
Namun raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini Timun Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sangat sudah lelah. Raksasa itu terus mengejar Timun Mas meskipun kelelahan. Timun Mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak minta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang besar itu tidak mampu melawan hisapan lumpur ia pun tewas terhisap lumpur. Maka tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa itu, kehidupan Timun Mas dan Mbak Yem membaik.